Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, setelah kemarin kita atau pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang macam-macam usaha dan pesawat sederhana, atau bisa dikatakan pertemuan pertama itu hanya dasarnya saja. Nah, pada pertemuan kedua ini dari materi usaha dan pesawat sederhana, saya akan jelaskan rumus-rumus ya yang ada di bab usaha dan pesawat sederhana. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman masih ingat ya, mudah-mudahan masih ingat materi tentang gaya. Masih ingat gak teman-teman? Nah, di materi gaya itu, ya gaya itu apa? Gaya itu F ya. F besar. Lalu F itu apa? F itu sama dengan F itu sama dengan massa dikali percepatan ya. Jadi suatu gaya itu bisa terjadi karena ada benda yang memiliki massa, lalu ada proses gaya yang diberikan yang akhirnya terjadilah percepatan kayak gitu. Nah, di usaha ini, di materi usaha ini ya, saling berkaitan dengan materi gaya. Nah, pada usaha itu terjadi adanya gaya, lalu adanya juga perpindahan atau jarak perubahan benda tersebut. Nah, pada gaya itu kan massa bendanya dikali dengan percepatannya. Nah, sedangkan pada usaha gaya dikalikan dengan perpindahannya. Nah, di sini bisa dikatakan usaha tidak akan ada tanpa adanya perpindahan benda. Jadi mau sekuat apapun teman-teman berusaha tapi tidak berpindah benda tersebut, maka itu bukan disebut sebagai usaha, itu hanya gaya saja. Ya, contoh teman-teman mendorong tembok. Nah, temboknya bergerak tidak? Temboknya tidak akan bergerak ya, kecuali memang dengan gaya yang lebih besar. Contohnya menggunakan alat penghancur ya, atau alat berat gitu ya, kayak gitu. Tembok itu akan runtuh. Tapi saat teman-teman sendiri yang mendorong ya, tembok itu tidak akan terdorong. Nah, itu berarti teman-teman melakukan hal yang sia-sia gitu ya. Atau kalau dalam fisika disebut usaha nol ya, tanpa usaha kayak gitu. Jadi nilai usahanya nol walaupun teman-teman udah berusaha sekuat tenaga. Nah, beda halnya jika misalkan teman-teman punya sepeda gitu ya, lalu sepeda tersebut didorong karena bocor. Nah, proses mendorong ya, maka ada perpindahan dong ya, perpindahan pada saat teman-teman yang tadinya bocor lalu berhenti, lalu ke tempat tambal ban. Nah, perpindahan itu ya menyebabkan teman-teman memiliki nilai usaha kayak gitu. Nah, lalu kita contoh soal ya. Silakan teman-teman cek ya contoh soalnya. Oke, kita lihat contohnya ada sebuah benda ya, lalu diberikan gaya sebesar 50 Newton. Nah, benda tersebut akhirnya berpindah tuh sejauh 3 meter. Nah, berapakah usaha pada benda tersebut? Oke, diketahui gayanya 50 Newton, jaraknya atau pindahnya 3 meter. Nah, kita masukkan rumus besar. W sama dengan F kali S sama dengan 50 Newton kali 3 meter sama dengan 150 Joule. Oke. Nah, bagaimana teman-teman? Mengerti tidak contoh soalnya?
Nah, selanjutnya kita ke pesawat sederhana. Seperti sebelumnya di pesawat sederhana itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah pengungkit, yang kedua adalah katrol, yang ketiga ada bidang miring, yang keempat adalah gear. Nah, keempat ini biasanya dalam pesawat sederhana kita akan menghitung yang disebut sebagai keuntungan mekanis. Nah, apa sih maksudnya keuntungan mekanis itu? Lalu hubungannya apa sih pesawat sederhana ini dengan materi usaha yang tadi kayak gitu. Nah, teman-teman semua, dalam pesawat sederhana, tujuan dari pesawat sederhana, contoh pengungkit, katrol, bidang miring, lalu gear, semuanya untuk mempermudah yang tadinya harus usahanya harus besar, lalu diperkecil dengan proses namanya pesawat sederhana. Contoh pengungkit, ada pengungkit jenis 1, contoh memindahkan batu besar. Nah, batu besar itu kalau kita pindahkan dengan usaha kita ya, kita dorong misalkan supaya berpindah, tidak akan bisa karena batunya sangat besar. Kekuatan kita tidak cukup, atau gaya yang diberikan, gaya dorong kita tidak cukup untuk mendorong batu besar tersebut. Namun ada satu cara untuk memperkecil gaya, yaitu menggunakan tongkat ya, lalu di tengahnya diberikan tumpu ya. Setelah itu didorong atau digerakkan kayu tersebut sehingga batu tersebut akhirnya bergerak sedikit demi sedikit. Usaha yang teman-teman lakukan lebih kecil tapi hasilnya lebih besar. Ataupun katrol ya, saat teman-teman hanya menimba air, misalkan menimba air, yaitu teman-teman ambil airnya lalu ditarik gitu ya, itu pasti berat ya. Tapi ada yang lebih mudah, yaitu menggunakan katrol. Jadi tinggal dilepaskan, diambil airnya lalu ditarik ya. Bahkan ada katrol ya, seperti dijelaskan sebelumnya, itu ada katrol ganda misalkan, itu lebih mempermudah lagi, tenaga teman-teman tidak akan terkuras besar. Nah, itu tujuan dari pesawat sederhana ya teman-teman, yang mungkin pertemuan kemarin sudah dibahas kayak gitu. Nah, keuntungan mekanis ini silakan dicek ya rumusnya ini. Oke, pada gambar terdapat rumus keuntungan mekanis atau KM ya pada pengungkit. Nah, bisa dilihat keuntungan mekanis sama dengan LK dibagi LB. LK itu adalah lengan kuasa, LB itu adalah lengan beban. Nah, secara umum rumus keuntungan mekanis itu adalah beban dibagi kuasa. Nah, sedangkan untuk pengungkit ini karena dia memiliki lengan ya, maka kebalikannya yaitu lengan kuasa dibagi lengan beban. Selanjutnya yaitu rumus pada bidang miring. Nah, bisa dilihat ya, di sana ada benda yang dinaikkan ke papan dalam kondisi miring. Nah, papan dalam posisi miring itu disimbolkan dengan S. Lalu tinggi kemiringan papan itu disebut dengan H ya. Nah, berat dari benda yang ingin dinaikkan itu W, sedangkan gaya atau usaha atau kuasa ya yang dilakukan yaitu F. Bisa dilihat di rumus ya. Secara umum rumus untuk keuntungan mekanis adalah W dibagi F, atau untuk bidang miring diubah menjadi S dibagi H. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu gear. Nah, apa sih ya gear? Nah, mungkin kalian pernah naik sepeda, pasti sekarang lagi zaman nih naik sepeda. Nah, pada saat kalian menggoes sepeda, kalian menggoes dengan pelan. Tapi kenapa sepeda kalian itu bisa bergerak dengan lebih cepat dibandingkan goesan kalian? Nah, itu terjadi karena
dari prinsip gear ini, prinsip pesawat sederhana, yaitu temanya gear, dimana tempat kalian menggoes atau di pedal goes kalian itu gearnya lebih besar dibandingkan gear yang ada di roda, maka putaran goesan kalian itu lebih sedikit dibandingkan yang ada di roda. Nah, yang terakhir yaitu katrol. Nah, kalau katrol lebih mudah nih. Nah, kalau katrol ini, kalau kalian hanya menggunakan satu katrol ya, maka keuntungan mekanisnya juga satu. Artinya apa? Tenaga yang kalian keluarkan dengan beban itu sama nilainya. Nah, sedangkan jika kalian menggunakan dua katrol ya, yang didesain sedemikian rupa, maka keuntungan mekanis kalian juga semakin besar ya, yang artinya tenaga kalian lebih kecil. Atau misalkan katrolnya 4, 6 dan seterusnya ya. Itu rumus-rumus untuk pesawat sederhana. Nah, bagaimana teman-teman? Bisa ya? Mudah-mudahan teman-teman mengerti materi ini, lalu bisa juga diaplikasikan di rumah ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.